Shalom. Kami segenap pelayan full timer yang ada di distrik 5 Sumatera Timur mengucapkan selamat Natal bagi kita. Firman Tuhan dalam Natal hari ini dari Lukas 2 ayat 15 sampai ayat 20 begini bunyinya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah dengan segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar Christmas rush atau yang terkadang disebut Natal buruan, atau Natal yang harus dikejar, atau yang lebih kerennya Christmas rush itu adalah diskon belanja. Ketika sesuatu ada informasi tentang diskon belanja, maka orang akan berangkat beramai-ramai dan terburu-buru, tergesa-gesa, dan mereka langsung bergegas tanpa menunggu. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan diskon yang akan mereka capai. Bahkan di tempat diskon itu pun harus berbondong-bondong, harus melewati segalanya tanpa ada yang memerintah. Itulah bagian daripada Christmas rush atau diskon pada jualan di hari Natal. Saudaraku yang terkasih, masih adakah Christmas rush itu di tengah-tengah Natal, di tengah-tengah gereja? Yang orang berlari bergesa-gesa untuk pergi ke sana, untuk melihatnya ke sana. Yang orang terburu-buru harus ke sana tanpa menunggu waktu untuk mengejar di mana posisi Christmas rush itu di tengah-tengah Natal. Saudaraku yang terkasih, ayo kita belajar dari peristiwa gembala ini. Saya berharap kita semuanya menjadi lebih daripada gembala itu. Mereka bergegas untuk melihat Yesus. Mereka berlari. Mereka pergi tanpa menunggu aba-aba yang lain. Mereka mendengarkan firman Allah, apa yang diucapkan di sini oleh malaikat, dan mereka segera menindaklanjuti itu tanpa harus berpikir panjang. Mereka tidak menunggu sampai pagi. Mereka tidak meminta arahan yang lebih baik dari orang lain, karena mereka lebih percaya apa yang diarahkan oleh malaikat, sehingga mereka harus pergi dengan cepat melihat apa yang terjadi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kita juga harus mencatat dalam iman kita bahwa malaikat tidak muncul kepada raja-raja. Mereka tidak tampak kepada wali kota Bethlehem atau militer ataupun penguasa politik pada saat itu. Mereka tidak tampak kepada para pemimpin agama yang ada di Bethlehem. Mereka hanya tampak kepada para gembala.
Saudara, hanya gembala-gembala yang sederhana yang di lapangan itu, gembala yang benar-benar orang buangan di Israel. Lalu pekerjaan mereka tidak hanya membuat mereka najis, tetapi pekerjaan mereka juga membuat mereka berada jauh dari bait suci selama berminggu-minggu setiap waktu, sehingga mereka tidak bisa disucikan. Saudaraku yang terkasih, ayo mari kita belajar dari sang gembala. Para gembala meresponi berita Natal dengan cepat dan tepat. Mereka langsung menaati perkataan malaikat itu. Tanpa menunda mereka pergi ke Betlehem. Mereka cepat-cepat pergi untuk melihat bayi Yesus. Bayi yang lahir itu ada hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, gairah yang sama yang Allah inginkan dari kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh rindu menemukan Kristus dan menaati Dia seperti gembala itu yang menaati malaikat? Saudara, para gembala juga memuji dan memuliakan Allah. Luapan kegembiraan itu terpancar dengan jelas. Pujian para malaikat kini menjadi pujian mereka. Lalu damai sejahtera yang dijanjikan sudah menjadi milik mereka, milik para gembala. Hidup mereka dikuasai dengan sukacita. Saudaraku, Natal ini, apakah kita hidup juga diwarnai oleh sukacita sorgawi, oleh kabar dari malaikat itu kepada kita melalui Alkitab hari ini? Saudara yang terkasih, kehadiran para malaikat awalnya membuat para gembala itu menjadi takut, tetapi mereka tetap mendengarkan apa yang dikatakan para malaikat. Setelah para malaikat kembali ke sorga, maka para gembala itu bergegas untuk ke Betlehem melakukan apa yang diperintahkan para malaikat. Ketika mereka sudah bertemu dengan bayi, yaitu Yesus, dan juga bertemu dengan Yusuf dan Maria, mereka tidak bisa diam saja, tetapi sukacita mereka diserukan, diluapkan kepada setiap orang yang mereka temui di tengah perjalanan mereka. Dan saat mereka kembali ke kawanan ternak gembalaan mereka, atau siapapun yang mereka jumpai di tengah jalan, mereka luapkan kegembiraan itu. Dan mereka mau menjadi saksi-saksi kelahiran daripada Yesus Kristus. Saudaraku, pertemuan mereka dengan Sang Juru Selamat mengubah hidup para gembala yang awalnya dipenuhi rasa takut menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita, mendapatkan kehidupan yang baru, hidup yang penuh dengan sukacita dan pujian yang mampu mereka sampaikan kepada semua orang yang dijumpainya pada saat itu, sehingga orang-orang yang mendengarkan juga menjadi heran. Saudara, Natal tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi para gembala yang ketakutan itu apabila mereka tetap takut dan tidak melangkahkan kaki mereka untuk menjumpai kabar sukacita itu. Tetapi damai sejahtera selalu hadir ketika ada keberanian dalam diri ini untuk melawan rasa takut dan rasa khawatir itu, dan mempercayai bahwa kabar sukacita itu pasti ada. Saudara yang terkasih, perjumpaan para gembala dengan malaikat dan terutama kepada Kristus Sang Juru Selamat membuat mereka mampu memuji Allah di hadapan banyak orang, walaupun status kehidupan mereka tidak diperhitungkan. Tetapi kondisi itu tidak membuat mereka diam, tetapi berani tampil untuk memuji Allah. Ayo, mari pertanyakan dalam diri kita, sudahkah kita ini bertemu dengan Yesus secara pribadi? Jika sudah, ayo marilah puji Dia yang sudah lahir itu dan muliakan Dia.
melalui kehidupan kita masing-masing. Sehingga banyak orang yang akan melihat anugerah Allah yang begitu besar itu melalui hidup kita. Dan mereka pun sanggup memuji Allah kita melalui Yesus Kristus. Saudaraku, jadilah seperti gembala yang berani melangkahkan kaki menjumpai Kristus yang lahir itu. Ayo temukan damai sejahtera yang telah datang untuk kita sekarang. Jadilah seperti malaikat yang menyuarakan berita damai sejahtera kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan kita, tidak jauh dari kehidupanmu. Kita adalah seperti malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera itu telah datang dalam diri Kristus, Putra Natal. Karena itu saudaraku, di Natal ini, setelah saudara melihat, merasakan bertemu dengan Tuhan Yesus, itu adalah hak istimewa. Itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi ingat, itu juga menjadi satu keharusan untuk memberitahukan kepada orang lain tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, kita harus mampu seperti gembala itu. Sekalipun mungkin apa yang kamu beritakan kepada orang lain tidak diperhitungkan oleh mereka, tetapi ingat, ketika hari ini engkau memulai satu pekerjaan untuk menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ingat, Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan satu cerita yang engkau bagikan kepada orang lain tentang Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu, damai sejahtera itu bukan hanya milikmu, tetapi juga harus menjadi milik orang lain. Saudara, hari ini saya mau katakan selamat Natal bagi kita semua. Shalom.